Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi, salam sedulur tani. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi pestisida yang tepat untuk mengendalikan penyakit busuk daun Phytophthora. Jadi untuk busuk daun Phytophthora itu disebabkan oleh cendawan Phytophthora infestas. Jadi tanaman inangnya meliputi cabai, kentang, labu, oyang, semangka, tomat, terong, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri penyakit busuk daun Phytophthora sendiri bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Oke, langsung saja untuk rekomendasi pestisida yang tepat untuk busuk daun Phytophthora. Yang pertama pastinya yang saya rekomendasikan itu Mancozeb. Pasti untuk petani kentang mungkin Mancozeb sudah menjadi harian. Jadi untuk sebenarnya kalau kita pemakaian Mancozeb itu baik dan benar, insya Allah layu atau busuk daun Phytophthora itu bisa dicegah dan diobati dengan tepat. Cuman karena mungkin cuaca yang ekstrim atau pemakaian yang kurang tepat, masih aja bisa ditemui penyakit busuk daun tersebut. Kenapa saya pertama merekomendasikan Mancozeb? Jadi di dalam grup M3, Mancozeb sendiri itu masuk di dalam grup M3. Mungkin di sini ada keterangannya. Ini grup M3 Mancozeb. Mungkin untuk tambahan yang belum tahu grup M3 itu, di grup M3 itu ada beberapa jenis bahan aktif, diantaranya ada Ziram, Zineb, Tiram, Propineb, Metiram, Maneb, Mancozeb, dan Febram. Di antara semua bahan aktif yang saya sebut, di sini saya hanya menyontohkan dua, yaitu Mancozeb dan Propineb. Ini masih satu grup. Jadi antara Ditan dan Antrakol itu satu grup dan fungsinya sama. Jadi Mancozeb itu sendiri itu gabungan antara Maneb dan Zineb. Jadi di dalam grup M3 ada juga Zineb dan Maneb tadi yang saya sebut. Ini Mancozeb ini gabungan di antara dua bahan aktif itu. Jadilah bahan aktif baru yaitu Mancozeb. Oke. Untuk tambahan, bagaimana cara kita mencari Mancozeb yang bagus atau yang efisien? Lebih baik kita carinya kelembutannya. Di antara tepungan-tepungan kita cek dari kelembutan butir-butir Mancozeb itu sendiri. Kalau kita cari di warna, sebenarnya untuk warna dari Mancozeb, entah itu kuning atau hijau atau ada lagi biru, yang mayoritas orang menilai atau menganggap itu yang biru lebih bagus, padahal tidak sama sekali. Karena untuk warna sendiri di Mancozeb itu tidak berpengaruh apa-apa kecuali hanya mewarnai daun, tidak mempengaruhi di zat hijau daunnya, cuman hanya menambah pewarna. Jadi daun misalnya Mancozeb merah, bisa jadi Mancozebnya merah itu. Jadi kenapa kalau kita memakai Mancozeb biru otomatis daunnya terlihat lebih segar? Karena emang itu penambahan warna, tidak sama sekali kita menambahkan di zat hijau daunnya atau menambah di klorofilnya. Oke, ini saran saya yang bagus itu di tepungannya. Dan untuk beberapa produk yang mencantumkan atau memperlihatkan, biasanya ada bahan aktif Mn plus Zn. Sebenarnya itu untuk perizinan sendiri sebenarnya sangat tidak baik, karena untuk perizinan untuk bahan aktif atau untuk pestisida sebenarnya
dilarang untuk mencantumkan iklan di kemasan. Jadi kalau kita mau menampilkan iklan, kita bisa kasih sepuasnya di bannernya atau di banner-bannernya yang kita dibagikan ke petani langsung, tidak di kemasan. Dan untuk penambahan, biasanya ada kemasan-kemasan yang mencantumkan MN plus ZN. Sebenarnya Mankosep sendiri semua itu MN plus ZN, karena MN itu singkatan dari Manep dan ZN itu singkatan dari Zinep, seperti itu. Selanjutnya ini ada Propinep. Jadi untuk pengobatan layu Phytophthora bisa juga digunakan menggunakan Propinep. Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan Propinep, lebih jangan dicampur dengan Mankosep, karena ini masih satu grup atau satu golongan. Jadi kalau kita mau menggunakan Propinep, kita gunakan Propinep dan campuran bahan lain, sistemikan yang lain. Kalau kita mencampurkan Propinep dengan Mankosep, itu sangat tidak efektif. Ini mungkin untuk Propinep lebih baik digunakan untuk umur atau untuk umur vegetatif atau masa-masa masih pertumbuhan. Kalau untuk yang agak besar, kita bisa menggunakan untuk dosis yang lebih besar, karena untuk Propinep sendiri untuk dosis agak kurang tinggi. Dan kemudian ada juga ini kita Previgur bahan aktif Propamocap. Ini juga sangat disarankan untuk penyakit busuk daun Phytophthora. Biasanya ini golongan 28, fungisida sistemik. Kita biasanya kalau untuk mengatasi atau untuk mengobati, kita bisa menggunakan ini Propamocap plus Mankosep, tambah lagi plus ini Dimitomov, racun sistemik golongan 40. Ini insya Allah kalau kita menggunakan 3 bahan aktif ini, Mankosep, Dimitomov dan Propamocap, insya Allah bisa langsung kering atau bisa langsung bersih. Oke, yang selanjutnya kita bisa juga menggunakan Metalaxyl atau kita bisa menggunakan Chlorothalonil golongan M5. Sebenarnya ini golongan apa itu M3 dan M5 itu cara kerjanya sama. Jadi mereka mereka fungisida kontak dan cara kerja ke daunnya sama. Akan tetapi untuk kualitas dosisnya berbeda. Nah, ini untuk M5 sendiri ini untuk langsung untuk mengobati. Jadi tapi untuk pemakaian karena belum ada penelitian, untuk Chlorothalonil lebih baik digunakan untuk penyerangan atau untuk mengatasi langsung. Kalau Mankosep kita bisa gunakan untuk harian. Kenapa? Karena untuk Mankosep sendiri di dalam penelitian belum ada tingkat residunya atau tergolong aman. Sedangkan untuk Chlorothalonil ini dosis besar, atau kita menggunakan insya Allah langsung sembuh kalau menggunakan Chlorothalonil. Cuma untuk penelitian residunya itu sangat-sangat belum ada penelitian gitu. Selanjutnya ada ini ada Amistartop dan ada Asamposid. Amistartop sendiri itu memiliki bahan aktif azoxystrobin dan devconazole golongan 11 dan 3. Kenapa saya tidak menyarankan untuk
Vefconazole single atau satu bahan aktif, karena untuk hanya untuk layu atau untuk busuk daun Phytophthora itu kita saat kita menggunakan Vefconazole otomatis ada efek sampingnya. Jadi untuk efek samping dari Vefconazole itu sendiri, daun atau pertumbuhan tanaman itu menjadi lambat atau terhambat atau menekan, karena biasanya juga Vefconazole bisa kita sebutkan sebagai obat penekan. Jadi lebih baik kita juga menggunakan Amistartop, karena Amistartop sendiri mengandung ZPT juga, zat pengatur tumbuh. Jadi kalau kita digunakan di umur-umur awal itu tergolong masih aman. Oke. Ada juga Mitrafos asam fosfit. Asam fosfit sendiri sebenarnya itu tergolong di fungisida, karena dia bisa mengendalikan penyakit layu, penyakit busuk Phytophthora. Sebenarnya untuk asam fosfit itu bisa juga orang menyebutnya pupuk. Kenapa? Karena asam fosfit itu turunan dari asam fosfat. Asam fosfat yang diturunkan atau disempurnakan menjadi asam fosfit. Gitu. Ini racun fungisida sistemik, kuratif dan protektif, artinya bisa untuk mencegah dan mengobati. Sistemnya asam fosfit ini untuk mengobati, dia memproduksi zat anti jamur, dan untuk sistemnya mencegah, dia mengendalikan sel dalam tanaman. Jadi untuk sel-sel yang rusak atau untuk penambahan sel-sel dalam tanaman, asam fosfat ini ahlinya. Oke, mungkin ada beberapa juga saran lain seperti simoksanil dan lain-lain, cuma tidak saya simoksanil, sulfur, tembaga itu juga bisa untuk mengatasi penyakit layu, penyakit busuk dan Phytophthora. Cuman di sini tidak ada contoh produknya, jadi saya mungkin memberikan sedikit segini aja contoh produknya. Dan untuk tambahan juga untuk tembaga untuk saran pribadi saya, penggunaannya hanya untuk tembakan atau untuk gacoan atau raja terakhir. Kalau kita memakai tembaga itu untuk kualitas buah yang kita makan itu akan sangat menurun. Kenapa? Karena tembaga zat besi itu termasuk golongan logam berat. Jadi untuk endapannya di tanaman, di tanah itu sangat-sangat lama untuk bisa diuraikan. Jadi paling aman ini Mancozeb. Dan untuk umur awal mendingan kita menggunakan Mancozeb campur Dimetomorph seperti ini. Campur lagi kita bisa menggunakan Previgur kalau serangan di tanaman sudah lumayan besar atau lumayan kacau gitu, lumayan banyak yang terserang. Kalau belum terserang, lebih baik kita mengendalikannya menggunakan asam fosfit. Untuk tanaman-tanaman yang masih sehat kita bisa menggunakan asam fosfit. Kenapa? Karena selain ini bisa untuk mencegah layu, mencegah busuk daun, asam fosfit sendiri bisa untuk menyuburkan karena sifatnya untuk memperbanyak dan memperbaiki sel. Jadi kalau kita menggunakan asam fosfit di masa vegetatif, otomatis tanaman kita akan lebih terlihat subur dan tahan akan penyakit gitu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Bila ada yang ingin menambahi atau ingin mengkoreksi, silahkan ramaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Syafiq Randi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.